Pagi saudara-saudara kita kasihi, pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai usirlah iblis. Saudara-saudara, kita harus mengusir iblis dalam diri kita. Iblis adalah musuh kita, iblis yang berusaha untuk membunuh, membinasakan kita. Alkitab sendiri berkata bahwa iblis setiap hari mencoba untuk membunuh dan membinasakan kita, mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Oleh karena itu kita harus waspada. Alkitab sendiri berkata kita harus berjaga-jaga. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, sebab itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Untuk mengusir iblis dalam hidup kita, kita harus mendekat kepada Allah. Iblis mengenal siapa kita dan ia tidak takut terhadap kita. Tetapi jika kita bersama Allah, maka iblis tidak akan melihat kita. Yang ia lihat adalah Yesus yang ada di dalam kita. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang hidupnya mengalami kehancuran, pekerjaannya berantakan, rumah tangganya kacau, anak-anaknya menjadi anak yang pemberontak. Semua ini tidak terlepas dari peran si jahat yang sangat ingin agar kita menemaninya di neraka. Dunia yang ada sekarang adalah dunia yang berkompromi dengan dosa. Dosa bukanlah hal yang menjijikkan lagi, tapi sudah menjadi suatu kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dari koruptor yang ditangkap atau diadili. Di wajah mereka tidak terlihat adanya rasa malu lagi. Bagi mereka adalah suatu kebanggaan bisa merampok uang negara dalam jumlah yang besar. Demikian juga dalam peradilan yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara-saudara, Markus beredar di mana-mana. Kalau orang mendengar ini mungkin berkata, loh, murid Yesus kau beredar di mana-mana. Sayang, yang ini bukan Markus murid Tuhan, tapi makelar kasus. Orang-orang yang akan mengatur tuntutan bahkan sampai vonis hakim sesuai dengan setoran Anda. Saya sendiri heran kenapa disebut dengan Markus. Apa karena yang terlibat sebagai makelar sebagian besar adalah orang yang mengaku dirinya Kristen? Bagi Anda yang mempunyai pekerjaan dalam bidang ini, maksudnya dalam bidang hukum, tentunya Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Uang menjadi segala-galanya. Uang bisa mengatur agar Anda tidak perlu dipenjara, tetapi diatur agar Anda dirawat di rumah sakit atau menjadi tahanan rumah kata. Saudara-saudara, di dalam kalangan masyarakat utara disebut sebagai kuhab, kasih uang habis perkara, menyedihkan bukan kehidupan hukum di negara kita. Proses pengadilan yang berdasarkan uang yang ada setorkan, semakin banyak setoran semakin ringan hukuman. Tuhan telah mengingatkan hal ini sejak 2000 tahun yang lalu dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah mutarbalikan keadilan, janganlah mandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Dilanjutkan dalam Habakuk 1 ayat 1-4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara, negeri kita adalah negeri yang luar biasa. Bagi seorang mencuri ayam atau mencuri sandal menerima hukuman 3 bulan penjara. Sedangkan koruptor yang telah mencuri uang negara puluhan hingga ratusan miliar dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Luar biasa, itulah potret kehidupan di negara yang tercinta ini, saudara-saudara. Hukum dan keadilan diputar balikan. Orang yang punya kekuasaan atau uang lain berkuasa, sementara bagi orang yang lemah akan langsung digilas hukum tersebut. Kemudian saudara, yang kedua yang buat iblis makin merajalela di kehidupan bangsa dan negara Indonesia, membuat kita sebagai negara yang dikutuk oleh Tuhan, ialah kehidupan seks bebas yang begitu luar biasa di kalangan anak muda. Dari survei yang pernah dikeluarkan, kita bisa melihat betapa parahnya perilaku seksual anak muda zaman sekarang. Bagi mereka, seks adalah suatu alat kenikmatan yang tidak berhubungan lagi dengan agama yang mereka anut. Hebatnya lagi, di depan orang tua mereka menjadi anak yang alim dan taat. Saat ini, apabila ada seorang anak sekolah menengah yang masih perawan, akan ditertawakan oleh teman-temannya dan dianggap anak yang kuno atau ketinggalan zaman. Sementara itu, para orang tua pura-pura menutup mata melihat kegiatan seks bebas anaknya. Kegiatan seks bebas ini bukan hanya berlangsung di kota-kota besar, bahkan telah menjalar ke kota-kota kecil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beredarnya foto-foto porno dan video porno yang dilakukan anak-anak sekolah dari berbagai kota di Indonesia. Saudara mungkin pernah melihat berita, mungkin meniru salah satu anggota DPR kita yang terhormat yang videonya tersebar di mana-mana karena waktu sidang DPR ia malah menonton film tersebut. Apalagi dengan sekarang akses internet yang begitu bebas, semua orang dapat melihat internet dan semua orang mempunyai handphone. Semakin rusaklah negara kita, saudara-saudara.
Televisi juga memainkan peranan penting untuk memperluas kerajaan iblis di negara kita. Banyak acara yang secara terselubung mempromosikan tempat-tempat maksiat atau tempat hiburan malam, dan juga mempromosikan gaya hidup bebas dengan mewawancarai pelacur, gay atau anak-anak sekolah yang menjajakan dirinya, panti pijat dan sebagainya. Bahkan dalam acara tersebut diberitahu juga tarif dari orang-orang yang menjual dirinya, sehingga orang yang tadinya tidak mengerti kehidupan malam akan menjadi orang yang paling paham tentang hiburan malam. Itu adalah awalnya. Selanjutnya mereka akan mencoba untuk datang ke tempat tersebut karena telah diberi informasi yang lengkap oleh TV dan sarana-sarana lainnya. Obat-obatan terlarang menjadi primadona yang luar biasa bagi kehidupan manusia saat ini. Kalau dahulunya hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka sekarang konsumennya dari anak kecil sampai kakek nenek. Tentu kita masih ingat saudara-saudara, ada seorang mantan bintang film top yang di rumahnya selalu diadakan kebaktian rutin. Ternyata seorang pecandu narkoba. Gereja juga tidak terlepas dari obat-obatan. Ini juga banyak anak muda kerja yang aktif dalam kegiatan gereja, tapi juga menjadi pecandu narkoba. Lebih hebatnya lagi, ada gereja di mana di waktu pendetanya khotbah, khususnya di kalangan gereja tradisional, anak mudanya akan keluar dari gereja dan bersama-sama teman lainnya menikmati narkoba di luar halaman gereja. Setelah pendeta selesai khotbah, mereka kembali duduk di kursi gereja menjadi anak yang manis. Luar biasanya lagi saudara-saudara, apabila mengetahui bahwa anaknya adalah pecandu narkoba, para orang tua tidak mau menyalahkan dirinya atas ketidakbecusan menjaga atau mendidik sang anak, malah menyalahkan teman-teman dari anak tersebut yang menyatakan bahwa anaknya dijerumuskan oleh teman-temannya. Saudara-saudara, kehidupan perkawinan juga begitu rapuh saat ini karena perkawinan yang dibangun atas dasar seks. Jadi mereka menikah karena mereka sudah melakukan hubungan seks, bukan karena saling mengasihi satu sama lainnya. Bukan hal yang aneh apabila ada pasangan yang baru menikah 5 bulan langsung punya anak. Jadi saudara-saudara, saya tadi hanya mengungkapkan ini yang hal yang terjadi, bahwa iblis begitu merajalela dalam kehidupan kita sekarang. Segala sektor dalam kehidupan kita semuanya dihancurkan oleh iblis. Saudara-saudara, tidak aneh apabila sang suami mempunyai wanita simpanan, sedangkan sang istri mempunyai laki simpanan. Adalah hal lumrah pada saat apabila seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga mempunyai pacar dalam kehidupannya. Mereka berkata, loh yang ini kan pacar saya, kalau di rumah itu suami atau istri saya. Hal ini terjadi di kantor-kantor di Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara dapat melihat di balik gedung-gedung besar banyak yang sudah bersuami istri, tapi mereka malah menggunakan hubungan seks antara sesama teman kantor. Mereka mengatakan itu adalah hal yang lumrah untuk menghilangkan kejenuhan di dalam kehidupan pekerjaan mereka. Gereja Protestan, Pentakosta, dan Karismatik ikut membantu dalam perluasan kerajaan iblis di muka bumi ini. Banyak perkawinan yang disetujui oleh gereja tanpa menyelidiki asal-usul mempelai yang mau kawin. Saat ini apabila Anda bercerai dan diketahui oleh seluruh gereja dan Anda berniat untuk kawin lagi, maka Anda dapat mengajukan perkawinan ke gereja lain yang akan disetujui oleh gereja tersebut. Jadi Anda pindah ke gereja lain supaya dapat mengadakan perkawinan, karena Anda tahu bahwa gereja yang lain itu tidak akan menyelidiki latar belakang kehidupan Anda sebelumnya. Kata-kata sampai maut memisahkan kita sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan saat ini. Sepatutnya gereja Protestan, Pentakosta, dan Karismatik malu dengan gereja Katolik yang masih teguh memegang peraturan tentang kawin kembali. Seorang jemaat gereja Katolik yang bercerai dan ingin menikah kembali harus mendapat persetujuan dari Paus. Luar biasa, hari gini masih ada yang bersulit perceraian. Walaupun sekarang kita juga prihatin karena ada kabar bahwa Paus akan melegalkan perkawinan gay, lesbi, LGBT di gereja Katolik. Luar biasa, kita bilang sekali lagi. Kalau dulu cerai saja dilarang, sekarang malah LGBT mau diresmikan di gereja Katolik. Sudah begitu hancur kan negara dunia ini. Jadi saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11 dikatakan, ayo. Ada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara-saudara, saya sudah membukakan 3 fakta tadi dari segi hukum, dari segi kehidupan sehari-hari, dari segi perkawinan. Marilah kita menjaga
khususnya hidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara tidak perlu menyalahkan kehidupan orang lain. Kita lihat kehidupan kita, kita bina anak-anak kita. Biarlah saya mengajak saudara-saudara yang saat ini, yang laki-laki, biarlah menjadi imam yang benar di depan keluarganya, menjadi imam yang kudus, yang membawa anak istrinya ke hadapan Tuhan, yang mendoakan mereka siang dan malam, sama seperti Ayub yang mendoakan keluarganya siang dan malam. Juga saya mengajak istri-istri biarlah menjadi tiang doa penopang yang teguh dalam kehidupan keluarganya. Jangan menjadi istri yang bejat, istri yang tidak bermoral, tetapi istri yang menjadi pendopong doa sehingga suami dan anak-anaknya akan diberkati dalam kehidupan keluarganya. Juga anak-anak biarlah menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan, karena mereka melihat kehidupan keluarganya, karena mereka melihat contoh daripada orang tuanya. Jangan mereka melihat papa mamanya tidak benar, karena mereka pun akan hidup yang tidak benar. Saudara-saudara, saya sudah menyampaikan firman saya. Biarlah firman ini menjadi terang bagi hidup kita.